Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi ini udah masuk bulan Ramadan ya. Jadinya selamat berpuasa ya untuk teman-teman yang berpuasa gitu ya. Semoga lancar, baik gitu ya, dan juga berkah ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini teman-teman ya. Jadi aku lihat satu artikel ya di akun Instagram ya. Akun Instagramnya itu adalah neohistoria.id ya. Jadi di sana dia ada posting satu artikel yang menurut aku menarik ya. Jadi aku coba bahas gitu ya teman-teman ya. Atau coba jelasin atau kasih pendapat lah ya. Jadinya itu kalau teman-teman lihat itu dia ada posting satu artikel yang judulnya alasan logis ya kenapa manusia tidak perlu takut hantu gitu. Mohon maaf teman-teman ya. Iya, jadi ini aku rangkumkan ya, yang aku baca ini ada 8 gitu ya. 8 alasan logis kenapa manusia tidak perlu takut hantu. Nah, ini coba ya pendapat aku bagaimana gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau lihat lengkapnya artikelnya itu bisa cek di Instagramnya neohistoria.id ya teman-teman ya. Di sana ada ya di salah satu postingan ya teman-teman bisa cek ya. Ya, jadi kita mulai ya. Jadi menurut neohistoria.id itu ada 8 alasan logis kenapa manusia tidak perlu takut hantu. Nah, jadi yang pertama itu adalah di hantu itu dianggap spesies yang tidak berkembang atau sesuatu yang tidak berkembang gitu loh. Jadi di saat manusia sudah modern, sudah bisa menciptakan itu ini segala macam, bahkan bisa mendaratkan manusia di bulan ya kalau benar ya teman-teman ya. Jadinya manusia itu berkembang gitu loh. Nah, hantu itu nggak berkembang gitu-gitu aja. Nah, ya jadi benar teman-teman ya. Pendapat aku ini benar gitu. Maksudnya pendapat neohistoria.id ini benar ya. Jadi hantu itu memang tidak berkembang ya. Dia begitu-gitu aja gitu teman-teman ya. Jadi dari aku masih kecil, aku mulai anak-anak gitu ya, aku remaja, dewasa sampai sekarang udah 40 tahun lebih, itu hantu itu ya gitu-gitu aja teman-teman ya. Tidak ada inovasinya sama sekali gitu loh. Bentuknya pun gitu-gitu gitu. Paling cuma beda pakaian segala macem gitu aja sih. Nggak ada sampai bisa gimana-gimana gitu. Apakah hantunya dulu mungkin dulu nggak pegang apa-apa, sekarang jadi pegang HP gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi tetap aja seperti dulu gitu ya, seperti zaman dulu ya. Jadi memang nggak berkembang, benar itu ya, nomor satu ya. Yang nomor dua itu adalah dia dianggap tidak bisa melakukan apa-apa gitu teman-teman. Mungkin tidak bisa juga seperti mengusir penjajah Eropa gitu ya, yang di zaman maksudnya yang di Nyi Loro Kidul ya, yang konon begitu perkasa di Laut Selatan, bahkan tidak bisa mengusir penjajah Eropa gitu ya. Nah, di sini kita tidak membahas tentang Nyi Loro Kidul itu ada atau enggak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya ke aku apakah itu ada atau enggak, jujur aja aku sebagai seorang indigo, aku juga belum pernah melihat ya teman-teman ya. Jadi di tapi aku juga jarang lah ke pantai, main ke pantai, aku nggak gitu suka ya. Jadi aku nggak berkomen gitu ya, apakah ada atau nggak aku nggak tahu, tapi kita anggap aja ada gitu ya. Jadi dianggap Nyi Loro Kidul yang konon begitu perkasa di Laut Selatan pun tidak bisa mengusir penjajah Eropa gitu ya, penjajah bangsa kita yang zaman dulu ya. Jadi itu benar ya teman-teman ya. Jadi hantu itu dia nggak bisa ngide gitu ya, dia tidak bisa dia tidak bisa ada ide gitu kayak kayak misalnya dia ide melindungi apa, ketika ada sesuatu yang dilindungi dia menyerang atau apa gitu, itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi nggak mungkin ya kayak ada pasukan kegelapan atau apa gitu ya, atau segala macem gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi memang benar gitu loh, dia tidak bisa gitu, tidak bisa kayak mengusir penjajah atau melawan orang banyak atau bagaimana gitu. Jadi itu memang benar itu ya teman-teman ya. Itu yang aku yakini ya, yang aku yakini itu benar ya. Jadi nomor selanjutnya ya, yang nomor 3 itu adalah dibilang tuh pembunuhan oleh hantu itu tidak ada gitu ya, atau tidak ada catatannya. Sedangkan pembunuhan oleh manusia itu tuh banyak sekali gitu, sampai ribuan di Indonesia gitu ya per tahun gitu. Nah, dengan asumsi rata-rata 21 kasus pembunuhan per minggu ya. Jadi pelakunya adalah manusia. Jadi hantu itu tidak ada gitu pembunuhannya. Jadi itu benar ya teman-teman ya. Jadi hantu itu dia benar-benar tidak punya kemampuan ya untuk membunuh ya. Dan juga dia nggak ada, sebenarnya dia nggak ada atensi juga untuk membunuh manusia gitu loh teman-teman loh. Jadi kalau kayak di film-film ya, ada hantu yang bisa sampai bikin orang bunuh orang gitu ya, atau sampai gimana gitu. Nah itu tidak terjadi ya
di dunia nyata itu tidak terjadi ya. Aku berani menyampaikan kebenaran yang aku lihat, aku alami juga, aku yakini gitu ya. Itu tidak terjadi ya. Jadi aku udah bilang berkali-kali teman-teman ya. Jadi kayak ada orang yang dibunuh terus arwah korbannya bahkan menuntut balas gitu, membunuh orang yang membunuhnya gitu ya. Itu tidak ada gitu ya, tidak terjadi di dunia ini. Itu cuma ada di film gitu loh. Jadi memang benar tidak ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh hantu ya. Hantu itu biasanya dia kalau mau membunuh kita gitu ya, tapi itu sebenarnya aku juga nggak tahu dia niatnya membunuh atau enggak, tapi biasanya dia menggunakan jebakan ya teman-teman ya. Jadi misalnya dia suka ada yang berdiri di tebing gunung gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin melihat atau apa, jadi dia kayak terpengaruh atau apa, akhirnya dia ke ujung gunung, ke lereng gunung, akhirnya jatuh gitu ya, atau di pantai gitu, dia ada lihat sosok apa, terus dia mungkin kayak mungkin banyak faktor ya, aku juga nggak tahu kenapa ya, mungkin ada orang yang lagi depresi atau ada orang yang lagi gelap atau lagi apa gitu ya, intinya dia akhirnya mendekat gitu ya ke laut gitu, akhirnya tenggelam ya, paling seperti itu. Jadi sifatnya itu adalah jebakan gitu. Nah jebakannya ini pun aku nggak tahu apakah memang menyebak, memang sengaja menjebak atau ya memang begitu aja, memang posisinya di sana aja gitu. Maksudnya yang si hantu ini juga nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba manusia mendekat aja gitu. Nah itu aku nggak tahu ya. Jadi intinya itu adalah memang benar ya, tidak ada kemampuan ya dari hantu, atau aku berani yakin gitu ya, tidak ada juga tujuannya dari hantu itu untuk membunuh manusia gitu ya. Nah itu yang nomor 3 gitu ya teman-teman ya. Nah kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah membohong untuk kejahatan ya. Jadi manusia itu adalah, dia dibilang manusia adalah serigala bagi manusia lain. Jadi dia bisa berbohong gitu ya, bisa bikin hilangnya manusia dari bohongan kita gitu ya. Nah itu menurut aku dia kan tulis ya, satu hal yang susah dilakukan oleh hantu, yaitu menurut aku bukan susah ya, memang tidak bisa ya teman-teman ya. Aku melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sih, aku belum pernah melihat atau merasakan ya kayak ada sosok hantu yang berbohong gitu ya teman-teman ya. Itu nggak terjadi gitu ya. Jadi hantu itu benar-benar dia tidak bisa seperti manusia gitu ya, kayak bisa merencanakan apa gitu atau bisa berbohong atau apa gitu, enggak sih teman-teman ya. Jadi ini memang benar gitu ya, bukan susah dilakukan, tapi memang tidak bisa gitu kalau menurut aku ya teman-teman ya. Jadi itu yang nomor 4 ya. Yang nomor 5 itu adalah hantu tidak bisa menciptakan bom yang dapat menghancurkan satu kota ya. Jadi misalnya bom atom gitu ya. Nah ya itu benar ya. Jadi ini kan sebenarnya related dengan yang nomor 1 ya, tidak ada inovasi ya, tidak bisa apa-apa gitu ya. Itu benar teman-teman ya. Yang nomor 5 ini benar ya. Yang nomor 6 adalah dalam kegelapan manusia selalu mencari jalan keluar untuk mendapatkan terang ya, meskipun tidak mudah, tapi manusia selalu berjuang. Iya benar ya. Jadi manusia itu makhluk yang berjuang gitu ya. Bahkan aku percaya ya, ketika seseorang bayi lahir ya, hidup dia adalah perjuangan gitu ya. Memang dia harus berjuang untuk hidup gitu, apapun kondisinya. Bahkan dari jadi orang gitu ya, orang dari keluarga yang kaya raya gitu ya, memang dari garis keluarga yang udah kaya raya pun dia juga tetap mesti berjuang. Dia akan menghadapi masalah segala macam gitu ya, baik yang menyangkut berbagai aspek gitu ya, karena kan kita tidak bisa mengukur kehidupan hanya dari ekonomi ya, tapi dari macam-macam gitu ya. Nah itu benar ya teman-teman ya. Nah sedangkan hantu itu yang nggak ada, hantu itu dia nggak perlu berjuang apa-apa gitu loh, dan juga memang dia mau berjuang untuk apa gitu. Jadi memang tidak kelihatan gitu kayak usaha gitu ya, di hantu itu tidak ada gitu teman-teman. Jadi benar gitu ya. Nah yang nomor 7 ini adalah dia bilang ya, model fashionnya kaku ya. Jadi hantu tidak bisa memiliki model fashion yang kreatif dan sangat kaku ya. Itu benar ya teman-teman ya. Jadi fashion hantu itu ya gitu-gitu aja gitu loh, benar-benar gitu-gitu aja gitu. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai manusia, kita lahir, kita lihat di tahun 80-an mungkin model bajunya orangnya seperti ini. Lalu di tahun mungkin di tahun 90-an begini gitu loh. Mungkin juga bentuk mobilnya seperti ini. Tahun 2000-an bentuk mobilnya atau bentuk fashionnya seperti ini. Bentuk orangnya, fashion orangnya seperti ini. Manusia itu bisa berkembang gitu, bisa berubah-berubah ya. Tapi kalau hantu itu ya gitu-gitu aja gitu loh. Benar-benar tidak ada
sama sekali tidak mengikuti tren atau bisa berubah vision atau apa gitu, tidak ada teman-teman ya. Jadi dia benar-benar sangat kaku, bukan sangat kaku lagi tapi benar-benar kaku gitu ya teman-teman ya, benar-benar tidak ada inovasi dalam penampilan gitu ya. Nah itu menurut aku seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir itu adalah kadang-kadang rasa takut itu bisa menghambat produktivitas manusia ya. Iya benar ya, jadi memang benar gitu ya teman-teman ya. Kita takut itu cukuplah ketakut kepada sesuatu yang terlihat aja gitu ya, seperti manusia atau binatang-binatang gitu. Jadi tidak perlu takut kepada hal-hal yang nggak terlihat gitu loh, atau hantu ya. Itu benar-benar bisa menghambat produktivitas kita gitu. Kayak misalnya kita mau mulai apa gitu ya, dibilang orang lu jangan gini lu, nanti apa gitu ya, nanti ada hantu atau ada penunggu atau ada jin atau apa gitu yang nggak setuju lu, kamu jualan apa gitu atau apa segala macem gitu ya. Itu benar-benar bisa menghambat kita gitu. Harusnya kita bisa berkarya, berbuat gitu ya, tapi karena otak kita dimasukin oleh hal-hal seperti itu, jadinya kita nggak produktif, kita nggak jadi gitu loh. Nah itu memang sebuah masalah ya. Jadi janganlah ya takut kepada hal-hal seperti itu ya, takutlah kepada yang terlihat gitu ya teman-teman ya. Aku sudah bilang berkali-kali ya, yang terlihat ya, seperti manusia yang jahat ya, binatang buas, binatang beracun dan segala macam. Kalau ke hutan takutlah binatang beracun gitu ya, nggak usah takut hantu dan segala macam. Meskipun memang banyak, tapi mereka juga nggak mengganggu kok gitu teman-teman, asalkan kita datang dengan hati yang baik gitu ya, tujuan yang baik ya, nggak melakukan yang aneh-aneh gitu. Nah itu akan lancar-lancar aja, seperti nggak ada masalah gitu, kayak nggak ada hantunya gitu loh bagi orang umum gitu. Iya, paling seperti itu sih teman-teman pendapat aku. Jadi itu adalah 8 alasan logis yang diutarakan dalam sebuah konten oleh akun Instagram neohistoria.id ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat lengkapnya bisa langsung ke IG-nya gitu ya teman-teman ya. Ini aku hanya menyampaikan pendapat aku gitu ya mengenai konten ini gitu. Ya teman-teman, terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman ya udah disupport terus, juga mau ditonton video monolog ini gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.